Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kalau hari ini bakal dibahas dulu ya, saya tidak mau mendahului rapat jam 2 ini dengan Pak Gubernur ya. Kalau Rame. Apalagi hari Minggu kan? Apalagi hari Minggu. Banyak dari luar kota dan. Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa Kak? Kalau tarif normal tetap. Normal itu Ya, normal. 20.000 kecuali hari biasa normal. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan duduk bersama mencari solusi antrian panjang pembelian BBM jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Palembang. Pendapatan pelaku UMKM di Jakabaring Sport City Palembang alami peningkatan pendapatan selama masa libur sekolah. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Selasa 7 Juli 2026, bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita siang hari ini, pendengar, Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan duduk bersama mencari solusi antrian panjang pembelian BBM jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Palembang. Antrian panjang kendaraan yang membeli BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Palembang menjadi perhatian pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Palembang akan membahas persoalan ini bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari langkah penanganan yang tepat. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, saat ini belum ingin menyampaikan langkah atau keputusan yang akan diambil sebelum rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada siang hari ini. Menurutnya, pembahasan mengenai antrian BBM akan dilakukan terlebih dahulu dalam rapat tersebut. Kalau hari ini bakal dibahas dulu ya, saya tidak mau mendahului rapat jam 2 ini dengan Pak Gubernur ya, kalau kaitan itu. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu hasil antara pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya mengatasi antrian BBM jenis solar. Masyarakat berharap dapat segera menetapkan langkah yang efektif agar distribusi BBM kembali lancar dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan meminta BPH Migas untuk menambah kuota BBM yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas untuk menambah kuota BBM di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM di sejumlah SPBU. Usulan tersebut disampaikan karena kuota BBM yang diterima Sumatera Selatan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan pemerintah Sumatera Selatan mengidentifikasikan setidaknya 3 penyebab utama terjadinya antrian di SPBU, yakni kuota BBM subsidi yang belum mencukupi, jumlah SPBU yang masih terbatas, serta banyaknya pengendara beralih ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan hampir di seluruh SPBU di Sumatera Selatan. Itu 10 SPBU yang ada di sumbu kota. Tapi ini kita lihat juga kebutuhan. Kalau memang nanti hari Selasa rapat besar ini punya opsi-opsi lain, akan kita respon. Tapi yang jelas kita minta sama BPH Migas untuk memperbesar kuota BBM ini, sebab yang menggunakan BBM ini karena Sumatera Selatan ini bagian dari lintasan Trans Sumatera. Jadi pengguna BBM itu bukan orang Sumsel saja. Ditambahkan Herman Deru, khusus di Kota Palembang, pengaturan jam operasional pengisian di 10 SPBU yang berada di ruas jalan utama dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas harian atau LHR, bukan membatasi kuota pengisian BBM. Herman Deru menegaskan akan mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai kebutuhan di lapangan, sekaligus terus mendorong penambahan kuota BBM, mengingat Sumatera Selatan merupakan jalur strategis Trans Sumatera yang juga melayani kendaraan dari luar daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Informasi selanjutnya pendengar, pendapatan pelaku UMKM di Jakabaring Sport City Palembang mengalami peningkatan pendapatan selama masa libur sekolah. Kalau untuk liburan ini rame, lonjakan sekitar 70% lah dari hari biasa. Momen libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Peningkatan jumlah pengunjung dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati berbagai wahana permainan sehingga berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan para pelaku usaha. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah penyedia jasa sewa mobil remote dan sepeda listrik di kawasan Jakabaring Sport City. Ramainya kunjungan keluarga selama musim liburan membuat penyewaan wahana permainan meningkat dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM Iwan mengatakan lonjakan pengunjung selama libur sekolah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, peningkatan paling tinggi terjadi pada akhir pekan dan hari libur nasional ketika kawasan Jakabaring dipadati wisatawan lokal. Meski jumlah pelanggan meningkat, tarif penyewaan tetap dipertahankan. Pengunjung cukup membayar sekitar Rp20.000 untuk menikmati wahana selama 15 menit. Kebijakan tersebut dilakukan agar layanan tetap terjangkau bagi keluarga yang datang berwisata. Namun, Iwan mengaku ramainya usaha hanya berlangsung pada musim tertentu. Di luar masa liburan, jumlah penyewaan cenderung menurun sehingga pendapatan pelaku UMKM ikut berkurang. 70%? Iya, lebih rame. Apalagi hari Minggu kan? Apalagi hari Minggu. Banyak dari keluar kota dan. Untuk tarif yang kita kenakan sendiri berapa, Kak? Kalau tarif normal tetap. Normal ya, tetap Iya, normal. 20.000 kecuali hari biasa 15. Oh, hari biasa 15. Kecuali hari Minggu sama tanggal merah. Selain itu, ia berharap perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha di kawasan Jakabaring Sport City dapat terus ditingkatkan, terutama dalam penataan area usaha dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik. Saat ini, para pelaku UMKM juga menempati lapak resmi dengan membayar retribusi mingguan kepada pengelola kawasan. Mereka berharap pengelolaan yang lebih baik akan semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Meningkatnya aktivitas ekonomi selama libur sekolah menunjukkan ruang publik seperti Jakabaring Sport City tidak hanya menjadi tempat rekreasi keluarga, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi ratusan pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada kunjungan wisatawan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejati Sumatera Selatan pastikan 2 klaster pelaku tindak pidana korupsi kredit BRI senilai 1,4 triliun rupiah segera menjalani proses persidangan. Penanganan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Lestari kini memasuki fase krusial di meja hijau. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memetakan penuntasan perkara ini ke dalam 2 kelompok besar atau klaster untuk mempercepat proses persidangan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan I Ketut Sumedana menjelaskan proses signifikan telah dicapai pada kelompok pertama. Sementara itu, tim penyidik juga terus mengebut penyelesaian dokumen hukum untuk kelompok tersangka berikutnya, guna memastikan tidak ada celah hukum saat berkas tersebut diserahkan ke pengadilan. Dan ada beberapa perkara yang menarik perhatian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang saat ini prosesnya ada di penyidikan sampai di proses persidangan. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian fasilitas pinjaman kredit di PT Bank BRI, TBK, kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Andal Lestari. Ada 2 klaster ini. Klaster pertama sebanyak 6 orang tersangka yang saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa. Tinggal menunggu proses penuntutan. Kemudian yang klaster keduanya terbanyak 8 orang tersangka juga dalam proses pemberkasan. Tinggal menunggu pelimpahan. Meski proses persidangan terus dipacu, sebuah capaian langka terjadi dalam perkara ini, di mana pemulihan kerugian negara justru sudah tuntas sebelum vonis dijatuhkan. Pihak terdakwa tercatat telah mengembalikan seluruh kerugian negara sesuai hasil perhitungan instansi berwenang. Keberhasilan mengamankan dana sekitar 1,428 triliun ini menjadi catatan penting dalam sejarah penegakan hukum di Sumatera Selatan. Total dana yang kini tersimpan di rekening kas negara tersebut termasuk titipan uang pengganti terakhir sebesar 219,77 miliar rupiah dari Direktur Perusahaan berinisial WS pada pertengahan Juni lalu. Riana Pridani melaporkan.
Mendengar Wali Kota Palembang Ratu Dewa ikut meramaikan nonton bareng Piala Dunia Amerika versus Belgia yang berlangsung di TVRI Sumatera Selatan hari ini. Nonton bareng Piala Dunia 2026 di Palembang kembali dipusatkan di halaman TVRI Sumatera Selatan. Dua laga yang disaksikan bersama yakni Portugal melawan Spanyol pada dini hari, serta Amerika Serikat menghadapi Belgia pada pagi hari. Pertandingan Amerika Serikat melawan Belgia turut dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Meski prediksi skornya meleset, tim yang dijagokannya Belgia berhasil menang telak 4-1 atas Amerika Serikat. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, Ratu Dewa mengaku menjagokan Prancis sebagai juara Piala Dunia 2026. Ia berharap kemeriahan turnamen ini mampu membangkitkan minat generasi muda untuk lebih serius mengembangkan bakat di cabang olahraga sepak bola. Pak Wali, Piala Dunia pegang negara mana Pak? Oh, Prancis dong. Prancis. Tapi saya kira nonton nobar hari ini luar biasa ya, keren ya, mulai dari semalam Portugal, bagaimana kegigihan Portugal dengan Spanyol, terus dilanjutkan lagi Amerika dengan Belgia hari ini. Saya kira ini keren, wong Palembang luar biasa. Ratu Dewa juga mengungkapkan pemain favoritnya adalah Mbappe. Sebagai pencinta sepak bola, ia dikenal memiliki koleksi jersey sejumlah pemain dan klub dunia yang kerap dikenakannya dalam berbagai kesempatan selama perhelatan Piala Dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menargetkan tiap kabupaten dan kota harus memiliki gedung permanen sekolah rakyat sehingga mampu menampung 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat 3 lokasi sekolah rakyat yang sedang dibangun di Sumatera Selatan. 1 lokasi pembangunan berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sementara 2 lokasi lainnya berada di Kota Palembang. Pembangunan dilakukan menggunakan anggaran APBN, sedangkan lahan disiapkan oleh pemerintah daerah. Saifullah Yusuf menjelaskan pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki 1 gedung permanen sekolah rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Setiap tahun sekolah tersebut akan menerima sekitar 270 hingga 300 peserta didik baru. Ya, sudah dimulaikan pembangunannya tahun ini ada 3 titik tadi ya. Kemudian akan ditargetkan setiap kabupaten kota memiliki 1 gedung permanen sekolah rakyat yang menampung 1.000 siswa. Sudah 3 tahun ini udah 3 dibangun. Kalau yang besar ya Pak, itu mulai dari yang tingkat SD sampai SMA? Semua SD, SMP, SMA itu menampung 1.000 siswa SD, SMP, SMA. Setiap tahunnya akan kita terima sekitar 270 sampai 300 siswa. Kalau ya. untuk yang di Palembang seperti apa Pak dorong? Palembang ini kita dorong tanahnya, karena tanahnya disiapkan oleh wali kota. Berarti selama tanahnya siap, pembangunannya dari menggunakan APBN. Menurut Menteri Sosial, antusias masyarakat terhadap program sekolah rakyat cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi orang tua dan calon siswa dalam kegiatan Open House yang memperkenalkan lingkungan sekolah serta sistem pembelajaran yang akan diterapkan. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berharap semakin banyak anak dari keluarga yang kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan duduk bersama mencari solusi antrian panjang pembelian BBM jenis solar yang terjadi di sejumlah SPBU di Palembang. Pendapatan pelaku UMKM di Jakabaring Sport City Palembang alami peningkatan pendapatan selama masa libur sekolah. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id.
Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.